Berawal dari pelajar-pelajar Stovia yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, memengaruhi pelajar-pelajar lain untuk mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikorodarmo, Jong Sumatra Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamiyaten Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu, timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Sumatra Bon, Jong Minahasa, Jong Java, Jong Ambon, Sekarukun mengadakan sebuah rapat di Jakarta. Mereka akan membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan rapat besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dan anggota panitianya adalah wakil-wakil dari organisasi tersebut. Yang besar itu kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama. Saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sebagai sejarah bagi para pemuda, yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik kita, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita, sebagai bangsa Indonesia, harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintah dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Itu, Bung, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam pembangunan pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadikan suatu masalah. Sasaran utama belum tercapai, yakni membentuk badan organisasi sentral yang belum tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Yang besar bentuk kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk
membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan berbagai keputusan sebagai berikut: mengadakan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan mempersatukan organisasi pemuda Indonesia dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres Pemuda pertama, para panitia inti merasa sedikit kecewa. Hal ini dikarenakan tidak ada kata sepakat untuk menggabungkan berbagai pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan masih banyak golongan yang mementingkan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sangat sulit menggabungkan mereka, khususnya di bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa saat sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang terpenting adalah tujuan untuk masa depan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Ya, aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya, kita semua mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjut di kongres kedua, di gedung KJB nanti. Keputusan telah sepakat, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Masuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II disiapkan dan akhirnya diselenggarakan. 12 Agustus 1928, ditunjukkan panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin, perkenalkan ke saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka, bangsa yang butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu takut untuk melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin, perwakilan dari berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Kita harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon, juga setuju dengan persatuan itu. Kami dari perwakilan Sekarukun juga ikut setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah semuanya yang telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa asing. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus satu untuk berjuang memerdekakan negara ini. Sekian, rapat ini saya akhiri. Selama pembacaan pidato terakhir oleh Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin telah mempersiapkan sebuah naskah yang nantinya akan dikenal dengan naskah pidato Sumpah Pemuda.
Sebelum Muhammad Yamin membacakan pidato tersebut, diputarlah lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda-Pemudi kali ini yang telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Perkenalkan, saya Nikita Tiwi Prameswari dari Divisi Tari dan Teater. Kesan saya mengikuti kegiatan ini deg-degan, mencengangkan, tapi seru. Perkenalkan, nama gue Gilang Permana dari Divisi Musik. Peran gue di sini sebagai Muhammad Yamin, penata musik dan editor. Kesan dan pesannya adalah asik, mumet dan asoy. Kenalin, nama gue Fahri Randi Manaf dari Divisi Musik. Di sini gue berperan sebagai Muhammad Tabrani, terus penata musik dan pengiring musik. Nah, kesan dan pesan gue adalah asik, seru, dan dapat pengalaman baru. Perkenalkan, nama saya Kadek Safitri. Saya sebagai penari dari Divisi Tari. Kesan saya asik, kreatif, dan nasionalisme. Perkenalkan, saya Immanuel Firalbis. Di sini saya ikut serta dalam vokal. Menurut saya, kegiatan ini bagus karena janji dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, supaya semakin semangat membangun negeri ini. Terima kasih. Nama saya Syifandia Pratiwi dari Divisi Vokal dan Teater. Di sini saya menjadi moderator sekaligus penyanyi. Kesan dan pesannya, ini menarik bagi saya karena ini sebuah hal yang baru menurut saya, dan saya merasa sedikit tertantang. Pesannya, semoga drama musikal ini tetap berlanjut ke depannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Junia. Di sini saya ikut serta dalam vokal. Menurut saya kegiatan ini sangat seru dan apresiasinya sangat luar biasa dan sedikit menegangkan. Perkenalkan diri, nama saya Yoga Fajar Ramadan sebagai peran pengisi musik gitaris. Kesan saya seru, tidak membosankan dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Azikra dari Divisi Musik. Peran saya sebagai pengisi melodi pianika. Kesan saya seru, asik, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya sebagai gitaris. Pesan dan kesan saya adalah dedikasi, literasi, dan inspirasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Fibriani. Saya berperan sebagai pianis. Kesan saya adalah menyenangkan, bersemangat, dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Alifia Juljian Safira, saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin menyampaikan kesan saya yang dapat bagian dari naskah ini. Kesan saya sangat senang dapat menjadi bagian dari naskah ini, dan saat pembuatan video agak grogi dan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Perkenalkan, nama saya Bima Putra. Saya berperan sebagai musik gitaris. Kesan saya adalah menyenangkan, asik, dan sopan. Perkenalkan, saya Ramadan Igin Mestion. Di sini saya berperan sebagai musik gitaris. Kesan saya adalah
seru, semangat, senang. Perkenalkan, nama saya M. Rafiren HD. Saya berperan sebagai musik, gitaris. Kesan saya adalah asik, menyenangkan, dan gembira. Perkenalkan, saya Rizwan Hadi Nugroho. Saya berperan sebagai musik drummer. Kesan saya adalah semangat, energik, dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Nugroho dari Divisi Musik. Saya bermain alat musik pianika. Kesan saya adalah gokil, ajib, dan jospar. Sekian, terima kasih. Saya Andre Julian Donato. Saya berperan sebagai pengisi melodi, yaitu pianika, dan kesan saya adalah asik, menyenangkan, dan bahagia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Anugrah Pratama. Saya di sini sebagai pengisi musik, gitaris. Kesan saya adalah menarik, seru, dan asik. Perkenalkan, nama saya M. Farisiansyah. Saya berperan sebagai pengisi musik, gitaris. Kesan saya menyenangkan, seru, dan asik. Perkenalkan, nama saya Jihan Cornelia. Saya ikut serta dalam vokal. Menurut saya kegiatan ini asik, menyenangkan, dan luar biasa.